Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana Elfsya dari Prodi D3 Keperawatan dengan NIM 2311024160045. Di sini saya akan memberikan tanggapan tentang sejarah histori Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah organisasi Islam besar di Indonesia yang didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan dengan nama aslinya Muhammad Darwis pada 18 November 1912 atau 8 Zulhijjah 1330 Hijriah di Kampung Kauman, Yogyakarta. Nama Muhammadiyah berasal dari nama Nabi Muhammad SAW dengan tujuan menarik perhatian masyarakat untuk mengenal ajaran Islam yang murni. Namun ada tujuan utama pendirian Muhammadiyah adalah memurnikan ajaran Islam dari pengaruh mistik dan adat yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kiai Ahmad Dahlan terdorong oleh pendalaman terhadap Al-Quran dan kondisi umat Islam yang jauh dari kemurnian ajaran Islam. Muhammadiyah mengusung gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid atau pembaruan. Awal muasal organisasi ini memulai kegiatan dakwah melalui pengajian seperti Sidratul Muntaha untuk perempuan dan pemuda, serta mendirikan lembaga pendidikan. Kiai Ahmad Dahlan memimpin Muhammadiyah hingga 1922. Kepemimpinan selanjutnya dipegang oleh Kiai Ibrahim hingga 1304. Rapat tahunan Muhammadiyah berkembang menjadi Kongres tahunan 1926, lalu menjadi Muktamar 3 tahunan dan kini berlangsung setiap 5 tahun. Tentu Muhammadiyah punya visi misi, yaitu visi Muhammadiyah adalah menjadi gerakan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang aktif dalam dakwah dan tajdid demi mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya serta menjadi rahmatan lil alamin. Misi Muhammadiyah meliputi menegakkan tauhid yang murni, memahami agama dengan akal sesuai semangat Islam, menyebarluaskan ajaran Islam berdasarkan Al-Quran, mewujudkan amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Kini Muhammadiyah telah berkembang dan tersebar di seluruh pelosok Indonesia, serta tetap aktif dalam bidang dakwah, pendidikan, dan sosial. Saya akan membahas bagaimana eksistensi dan gerakan Muhammadiyah. Jadi memasuki abad ke-20, Indonesia berada dalam kondisi terpuruk akibat kolonialisme. Umat Islam sebagai mayoritas turut menderita karena kebijakan kolonial yang menindas, termasuk dalam bidang pendidikan dan ekonomi. Perlawanan terhadap kolonialisme pernah terjadi masif seperti Perang Pedri, Perang Diponegoro, dan pemberontakan Cilegon. Belanda kemudian menerapkan politik etis untuk melemahkan perlawanan, termasuk dengan politik Islam yang dirancang oleh Snodgrass yang mendorong westernisasi pendidikan serta menghidupkan kembali praktik-praktik mistik di kalangan umat Islam. Di tengah kondisi tersebut, tumbuh benih nasionalisme modern melalui pendidikan dan perdagangan serta munculnya kelas menengah pribumi, penguasa dan pedagang yang memiliki latar belakang Islam dan jaringan internasional termasuk ke Timur Tengah. Mereka tinggal di wilayah seperti Kauman dan Sudagaran. Salah satu tokoh penting dari kelas menengah ini adalah Kiai Ahmad Dahlan, seorang pedagang batik dan khotib di Masjid Agung Yogyakarta. Lewat pengalaman berdagang, berhaji, dan belajar di Mekah, ia memiliki pandangan yang luas dan kritis terhadap kondisi umat Islam yang terbelakang. Kiai Ahmad Dahlan kemudian melahirkan gagasan untuk memperbarui kehidupan umat Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Gagasan inilah yang menjadikan cikal bakal berdirinya Muhammadiyah pada 18 November 1912 sebagai gerakan Islam pembaruan tajdid yang bertujuan memajukan umat melawan kebodohan serta kemiskinan akibat kolonialisme. Untuk sejarah singkat Muhammadiyah lahir pada tanggal 8 Zulhijjah atau 18 November 1912
Masehi di Kauman Yogyakarta. Pendiri Muhammadiyah mendapatkan pengesahan pemerintah Hindia Belanda pada 22 Agustus 1914. Tujuan awalnya adalah untuk menyebarkan ajaran Islam kepada penduduk Bumi-Putra, memajukan kehidupan keagamaan, pendidikan umat Islam. Kiai Dahlan mendirikan sekolah dan madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah pada tahun 1911 sebagai cikal bakal sistem pendidikan Muhammadiyah modern, menggabungkan agama dan ilmu umum dengan metode pengajaran baru menggunakan papan tulis, meja, dan struktur kelas. Ciri pembaruannya, Muhammadiyah dikenal dengan pembaruan dalam tauhid, membersihkan akidah dari syirik, ibadah memurnikan dari bid'ah, muamalah membebaskan dari khurafat dan tahyul, pendidikan memadukan agama dan ilmu umum. Sosial lewat surat Al-Maun melahirkan amal sosial seperti PKU, penolong kesengsaraan OMOM. Gerakan perempuan pada tahun 1917, Kiai Dahlan juga merintis organisasi perempuan Asia yang memberi ruang bagi perempuan muslim untuk berperan aktif dalam masyarakat, mendidik umat, berkiprah dalam bidang sosial. Perkembangan organisasi. Sejak berdirinya hingga kini, Muhammadiyah telah mengalami 15 kali pembaruan anggaran dasar statuten dan sempat mengganti asas Islam menjadi Pancasila di Orde Baru 1985. Sebelum kembali ke asas Islam pada Muktamar ke-44 tahun 2000, kemajuan peradaban Islam merupakan salah satu peradaban besar di dunia yang memiliki pengaruh sangat luas dalam mendalam sejarah umat manusia. Peradaban ini tumbuh seiring dengan seluasnya kekuasaan Islam di berbagai wilayah serta berkembang pesat dan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Kemajuan peradaban Islam tidak hanya berdampak pada dunia Islam itu sendiri, tetapi berdampak pada pada kontribusi besar terhadap peradaban dunia secara umum. Kemajuan peradaban Islam di berbagai bidang merupakan hasil dari sinergi antara ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk mencari ilmu, serta upaya pemimpin dan cendekiawan Muslim dalam membangun masyarakat yang unggul. Peradaban Islam tidak hanya berkembang dalam aspek keagamaan, tetapi juga mengalami kemajuan dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan dan pendidikan, yang dimana umat Islam mendirikan lembaga-lembaga pendidikan seperti madrasah, perpustakaan, akademi seperti Baitul Hikmah, dan yang menjadi pusat kajian ilmu pengetahuan. Dalam lembaga ini berkembang berbagai ilmu seperti matematika, kedokteran, astronomi, filsafat dan kimia, kedokteran dan sains. Tokoh-tokoh seperti Ibnu Sina, Al-Razi, dan Al-Zahrawi menjadi pionir dalam bidang medis, dan karya-karya mereka menjadi rujukan di timur dan barat. Selama berabad-abad, rumah sakit dibangun di berbagai kota besar, dilengkapi dengan apotek dan sistem medis yang canggih untuk di zamannya. Teknologi dan teknik. Umat Islam mengembangkan teknologi seperti alat pengukur waktu atau astrolab, teknik irigasi, serta arsitektur bangunan yang megah seperti masjid dan istana yang menunjukkan kemajuan dalam teknik sipil dan seni bangunan. Kemudian ekonomi dan perdagangan. Jaringan perdagangan Islam meluas dari Timur Tengah hingga Eropa, Afrika, India, dan bahkan Cina. Sistem ekonomi Islam berkembang melalui sistem zakat, wakaf, dan tata niaga mendukung keadilan sosial, pemerataan ekonomi. Kemudian ada seni dan sastra. Peradaban Islam juga unggul dalam bidang seni, terutama kaligrafi, musik, puisi, dan arsitektur. Karya sastra seperti 1001 malah mencerminkan kemegahan budaya dan imajinasi masyarakat Muslim saat itu. Hukum dan administrasi dalam Islam juga menunjukkan kemajuan luar biasa dengan pengembangan hukum Islam fikih, pembentukan lembaga peradilan, serta sistem biokarnasi yang teratur. Kemajuan ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya membangun tatanan spiritual, tetapi juga menciptakan peradaban yang maju, terbuka terhadap ilmu pengetahuan.
dan mampu beradaptasi serta berinovasi dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, kemajuan tersebut mulai terlihat secara signifikan pada masa kekuasaan dinasti Umayyah. Setelah itu ada 3 dinasti Islam, yaitu seperti Abbasiyah, Umayyah di Spanyol, dan Fatimiyah juga turut memberikan kontribusi besar dalam perkembangan peradaban Islam. Salah satunya dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah yang dimana pada tahun 661 sampai 750 Masehi merupakan dinasti pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin. Pusat kekuasaan berada di Damaskus, Suriah. Di bawah kekuasaan dinasti Umayyah, wilayah Islam meluas hingga Spanyol di barat dan India timur. Kemajuan peradaban Islam pada masa ini terlihat dari pembangunan infrastruktur seperti jalan, masjid, dan istana. Bahasa Arab dijadikan bahasa administrasi resmi yang mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan kesusastraan Arab. Sistem pemerintah yang terorganisir rapi juga menjadi fondasi kuat bagi kemajuan umat Islam di masa selanjutnya. Sebab-sebab kemunduran dunia Islam. Sejarah Islam penuh dengan dinamika pasang surut kejayaan. Sebelum dibahas tentang berbagai kemajuan dalam peradaban Islam, pada bagian ini akan diuraikan mengenai kemundurannya dunia Islam. Masa kejayaan Islam mulai mengalami kemunduran redup bahkan sirna, terutama pasca kejatuhan kekuasaan Islam di Spanyol tahun 1013 Masehi dan Baghdad pada tahun 1508 Masehi. Kendati setelah itu masih muncul 3 kekuasaan besar, kekhalifaan Utsmani di Turki, dinasti Safavid di Persia, dan dinasti Mughal di India. Secara umum, umat Islam telah mengalami kemunduran. Kemunduran tersebut dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari agama, sosial, politik, pemerintah, ekonomi, hingga ilmu pengetahuan. Kemunduran di bidang sosial, politik, pemerintah, dan ekonomi. Kejatuhan Baghdad 1508 Masehi dan wilayah Islam lainnya akibat serangan Mongol dan pasukan salib. Pemerintah Islam terpecah, muncul kerajaan kecil yang lemah dan mudah dikuasai asing. Kekuasaan Islam di beberapa wilayah dijadikan boneka oleh pihak luar. Umat Islam meninggalkan ajaran Islam yang murni, menyebabkan lemahnya solidaritas dan jatuhnya kemakmuran. Islam sebagai agama tidak bisa disalahkan karena kemunduran terjadi akibat ulah umatnya sendiri. Yang kedua, kemunduran di bidang keagamaan. Pengaruh budaya animisme dan dinamisme dari bangsa Mongol melemahkan kemurnian akidah. Tumbuhnya suburnya praktik bid'ah, khurafat, dan tahayul. Ulama jumud menutup pintu ijtihad, menyebarkan umat jatuh pada taklid dan kebekuan berpikir. Konflik antara golongan Syiah, Khawarij, dan lain-lain menimbulkan disintegrasi dan kekerasan. Ruh Islam sebagai agama kemajuan dan pembebasan mulai luntur. Dan yang ketiga, kemunduran di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Pusat ilmu di Baghdad dan Cordova hancur akibat invasi Mongol dan Nasrani, yang dimana banyak perpustakaan dan lembaga pendidikan dihancurkan. Ilmu pengetahuan tidak dihargai oleh penjajah, dan akibatnya perkembangan ilmu stagna dan umat Islam kehilangan semangat ilmiahnya. Oleh karena itu, untuk membangkitkan kembali peradaban Islam diperlukan kesadaran kolektif, murni dan progresif, menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, keadilan sosial, dan nilai-nilai persatuan. Sejarah menjadi cermin yang harus dibaca dengan cermat agar masa lalu tidak terulang di masa depan. Pembaruan dunia Islam pada masa klasik, yaitu sekitar tahun 650 hingga 1250 Masehi. Masa ini dikenal sebagai masa keemasan atau Golden Age of Islam karena pada masa itu peradaban Islam berkembang sangat pesat dalam berbagai bidang. Pertama, mari kita lihat dari sisi ilmu pengetahuannya ya. Umat Islam pada masa ini mendorong perkembangan ilmu karena ajaran Islam sendiri mewujudkan umat Islam menuntut ilmu. Ada 3 ilmuwan terkenal, yaitu Al-Khawarizmi,
Al-Khawarizmi di bidang matematika yang menemukan dasar aljabar. Ibnu Sina di bidang kedokteran dengan bukunya Al-Kanum fi Al-Tib. Al-Batani di bidang astronomi yang memperbaiki perhitungan posisi bintang. Selain ilmu teknologi juga berkembang pesat. Umat Islam menciptakan alat navigasi seperti astrolabel, jam, dan mengembangkan sistem irigasi pertanian. Di bidang arsitektur, kita bisa melihat keindahan Islam Cordoba dan Kuba Asyahra yang menjadi contoh hebat arsitektur Islam. Di bidang sastra, karya 1001 Malam menjadi sangat terkenal. Seni Islam yang juga berkembang melalui kaligrafi dan motif hias geometris atau arabesque, karena dalam seni Islam menggambarkan makhluk hidup dihindari. Lalu ada kemajuan di bidang pendidikan. Banyak pusat ilmu didirikan seperti Bayat Al-Hikmah di Baghdad, tempat menerjemahkan ilmu-ilmu dari Yunani, Persia, dan India. Madrasah Nizamiyah sebagai pusat pendidikan Islam yang terstruktur. Umat Islam juga memiliki perpustakaan besar di Cordoba yang memiliki ratusan ribu koleksi buku. Sistem pemerintah Islam saat itu sangat terorganisir. Hukum Islam dijadikan dengan adil melalui kodi atau hakim. Pemerintah terdiri dari khalifah, wazir, dan para gubernur yang mengatur wilayah kekuasaan. Islam menyebar luas dari berbagai wilayah seperti Asia, Afrika, dan Eropa. Di Andalusia, umat Islam hidup dengan bersama umat Kristen dan Yahudi. Ini membentuk masyarakat multikultur dan kaya akan ilmu dan budaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih sejarah masuknya Islam di Indonesia. Nah, proses masuknya di Indonesia, awal mulanya agama Islam Indonesia dapat diketahui dari proses Islamisasinya. Di Indonesia, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan terus berkembang, serta prosesnya lebih demokratis daripada agama Hindu. Itulah sebabnya pada abad ke-16 telah dapat menggeser kekuasaan Hindu kerajaan Majapahit. Adapun proses Islamisasi di Indonesia dilakukan dengan berbagai bentuk, antara lain yang pertama, melakukan perdagangan. Para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat memegang peranan penting, sebab di samping berdagang mereka juga menyebarkan agama Islam. Mereka menyebarkan agama Islam. Mereka mendirikan perkampungan sendiri, di mana perkampungan pedagangan Muslim di negeri Asia yang disebut Pakojan. Melalui perdagangan inilah Islam berkembang pesat. Hal ini didukung oleh situasi politik saat itu, ketika para bupati pesisir berusaha untuk melepaskan diri dari kekuasaan Islam yang sedang mengalami kekacauan atau perpecahan. Yang kedua, melalui perkawinan, yaitu perkawinan putri bangsawan dengan pedagang Muslim dilakukan secara Islam dengan mengucapkan kalimat syahadat dengan perkawinan antara pihak Islam dengan pihak yang belum Islam. Perkawinan ini merupakan saluran Islamisasi yang paling mudah. Dari perkawinan itu pula akan membentuk ikatan kekerabatan antara pihak keluarga dan pihak perempuan. Saluran lewat pernikahan adalah pedagang ulama atau golongan lain dengan anak bangsawan, bupati, ataupun raja akan lebih menguntungkan. Status sosial, ekonomi, ataupun politik para bangsawan, bupati, atau raja akan mempercepat proses Islamisasi. Tentu banyak proses Islamisasi melalui perkawinan, salah satunya perkawinan Putri Campa dengan Raja Brawijaya yang melahirkan Raden Patah. Yang ketiga, melakukan tasawuf. Ajaran tasawuf adalah ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan mistis atau unsur-unsur magis. Ajaran tasawuf masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Di Aceh muncul ahli tasawuf yang terkenal seperti Hamzah Fansuri, Syamsuddin As-Samtarani, dan Narudin Araniri. Di Jawa ada Wali Sanga. Juga ada yang mengajarkan tasawuf, ialah Sunan Bonang dan Sunan Kudus. Yang keempat, melalui pendidikan. Lewat pendidikan terutama dalam pesantren yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai-kiai, dan ulama. Melalui dakwah, proses Islamisasi di Jawa melalui dakwah dilakukan oleh kelompok para wali yang dikenal dengan sebutan Wali Songo.
Kemudian mereka diberi gelar Sunan, artinya yang dihormati. Golongan-golongan yang lain mempercepat Islami ialah yang mereka yang menunaikan ibadah haji. Agama Islam yang mudah diterima dapat berkembang pesat di Indonesia karena adanya faktor syarat masuk Islam sangat mudah, yakni mengucapkan kalimat syahadat. Dan agama Islam bersifat demokratif, tidak mengenal perbedaan sosial, tidak membedakan si kaya dan si miskin, membedakan warna kulit dan sebagainya. Agama Islam tidak menilai kasta. Agama Islam yang masuk ke Indonesia disesuaikan dengan adat dan tradisi bangsa. Penyebaran agama Islam dilakukan dengan jalan damai tanpa paksaan. Faktor politik turut mempelancar penyebaran agama Islam di Indonesia, ialah runtuhnya Perkerajaan Majapahit 1878 atau 1526 dan jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Sekian, terima kasih.